This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Halo friends! Wah, kakak senang banget bisa bertemu dengan kalian semua hari ini. Bagaimana kabar kalian? Apakah minggu ini kalian banyak mengalami hal menyenangkan? Kalau kakak sih, ada banyak hal yang menyenangkan. Tapi, ada juga hal yang sempat membuat kakak sedih. Hal yang menyedihkan yaitu saat kakak lupa membawa baju olahraga di sekolah. Jadinya kakak gak bisa ikut pelajaran olahraga dari minggu ini. Kalau hal yang menyenangkan sih ada banyak. Contohnya kakak senang karena kemarin kakak bisa menolong teman kakak yang mau belajar naik sepeda. Jadi kakak mengajarinya sampai bisa naik sepeda roda 2 sendiri. Wah, keren kan? Kids, sebelum kita memuji Tuhan, gimana kalau kita main games dulu nih? Gamesnya gampang. Kalian hanya perlu memilih perbuatan baik di antara dua gambar yang akan muncul di layar kalian. Contohnya gambar ini nih. Ada anak yang mengejek temannya. Ada anak yang menolong temannya. Kalian pilih manakah perbuatan yang baik? Jawab dalam waktu 7 detik ya. Kalau di gambar ini sih, yang baik adalah menolong teman yang terjatuh ya. Oke, untuk selanjutnya, kalian coba temukan jawabannya sendiri ya kids. Good luck my star! Wah, gimana kids? Seru nggak gamesnya? Kalian bisa menjawab semuanya dengan benar? Yes! Sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Angkat tangan kalian tinggi-tinggi dan katakan, My star, let your light shine! Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus
tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ayo adik-adik, kita menari buat Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita lebih menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Jembatan Ampera. Posisi kelima ada Jembatan Ampera yang berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Panjang jembatan ini mencapai 1.117 meter dengan lebar 22 meter. Tinggi jembatan 11,5 meter di atas permukaan laut, sementara tinggi menara mencapai 63 meter dari tanah. Mengutip dari situs pemerintahan Palembang, Jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 yang memakai biaya pembangunan dari rampasan Perang Jepang. Jembatan ini menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang terpisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih terletak di atas Teluk Dalam Pulau Ambon, Maluku.
Diresmikan pada tahun 2016, panjang jembatan ini adalah 1.140 meter dan lebarnya 22,5 meter. Jembatan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sisi utara sepanjang 520 meter, sisi selatan sepanjang 320 meter, dan jembatan utama 300 meter. Jembatan Merah Putih menghubungkan antara Ambon Utara dan Ambon Selatan di Kecamatan Teluk Ambon. Adanya jembatan ini mempermudah masyarakat untuk menempuh jarak 35 km hanya dalam waktu 60 menit saja ke bandara. Selain itu, wisatawan bisa menikmati pemandangan indah di sekitar Teluk Ambon dari jembatan ini. Jembatan Siak 4. Nama resmi Jembatan Siak adalah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Jembatan ini terbentang di atas Sungai Siak, Riau. Diresmikan pada tahun 2007, panjang jembatan ini mencapai 1.196 meter dan memiliki lebar 16,95 meter. Ada 2 menara di jembatan yang tingginya mencapai 80 meter. Menara ini bisa digunakan untuk menikmati pemandangan sungai di bawah jembatan. Jembatan Pasupati. Di posisi kedua jembatan terpanjang di Indonesia ternyata ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Jembatan ini berada di bagian utara dan timur Kota Bandung. Jembatan ini memiliki panjang 2.127 meter dan lebarnya 21,53 meter. Jembatan Pasupati dibuka untuk umum mulai Juni 2005. Jembatan ini membentang melewati Lembah Cikapundung. Jembatan Suramadu. Di posisi pertama, jembatan terpanjang di Indonesia saat ini masih dipegang oleh Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu diresmikan pada Juni 2009 yang menghubungkan antara Surabaya dan Pulau Madura. Nama resminya yaitu Jembatan Nasional Suramadu. Jembatan ini terdiri dari jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Panjang jembatan ini mencapai 5.438 meter atau 5 km dengan lebarnya 30 meter. Jembatan terpanjang di Indonesia ya? Wah, ada nih, namanya Jembatan Suramadu. Jembatan ini panjangnya 5,43 km. Wah, itu sih panjang banget teman-teman. Soalnya Jembatan Suramadu itu menjadi penghubung 2 pulau, Pulau Jawa dan Pulau Madura. Pasti keren banget ya. Kak Jin jadi pengen deh jalan-jalan ke sana lihat Jembatan Suramadu. Kids, apakah kalian sudah pernah melewati Jembatan Suramadu? Keren ya. Kakak juga belum pernah ke sana, tapi udah lihat tadi di YouTube dan jembatan itu keren banget. Kalian tahu nggak? Di dunia ini ada banyak jembatan yang lebih panjang dari Jembatan Suramadu. Tapi kamu tahu nggak? Ada loh satu hal yang lebih panjang, paling panjang, dan super panjang dari segala sesuatu yang ada di dunia. Wah, pokoknya gak bisa diukur deh saking panjangnya. Teman-teman tahu nggak apa itu? Hal yang lebih panjang, paling panjang, dan super panjang dari segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus untuk kita semua. Kasih Allah yang sangat panjang dan tidak terukur itu dikisahkan di dalam Alkitab loh. Tuhan Yesus pernah bercerita tentang betapa panjangnya kasih Allah untuk kita semua. Apakah kalian mau mendengar kisahnya, kids? Ayo, ambil Alkitabmu dan kita nyanyikan bersama. Peluk Alkitabmu ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan.
siapa? Kita semua. Oke, kajian bacain ya. Wow, Super Bible Story hari ini menceritakan tentang saat Tuhan Yesus sedang bercerita kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin kita tahu kalau kasih Allah itu tidak hanya untuk kita loh, tapi untuk semua orang. Suatu hari ada seorang laki-laki. Ya, kita sebut saja laki-laki ini Bapak ya. Bapak ini mau pergi perjalanan yang sangat jauh. Bapak ini pergi menggunakan tas barunya untuk menyimpan barang-barang. Kids, bisa kalian bantu kakak? Kita mau menjadi bapak itu. Kita mau packing nih, kita mau berkemas. Menyiapkan barang-barang, mau siap-siap. Coba sebutkan ya, apa saja yang kita perlukan untuk pergi perjalanan yang jauh. Kita butuh sikat gigi, betul, alat-alat mandi. Nah, kan alat-alat mandi tuh penting banget ya, kids. Lalu apa lagi? Jangan lupa untuk membawa baju, bener. Masa mau pergi-pergi nggak bawa baju ganti? Ih, bau dong nanti bajunya. Pakai itu terus. Oh ya, kalau di jalan nanti kita lapar, kita perlu apa ya? Makanan, betul. Kita bawa cemilan dan makanan yang banyak ya. Yang terakhir, kita perlu membawa uang. Ini perlu banget untuk membayar tiket kereta, tiket bus, tiket pesawat, membeli sesuatu, oleh-oleh. Wah, pokoknya kalau pergi-pergi jangan lupa bawa uang yang cukup ya. Oke, sepertinya sudah semua nih barang-barangnya si Bapak tadi. Kita tutup dulu kopernya. Sekarang Bapak itu siap untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ups, tapi di tengah perjalanan Bapak ini mengalami sesuatu yang sangat mengerikan, kids. Coba kita lihat yuk apa yang terjadi. Ada seseorang yang baru saja datang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh penyamun-penyamun. Penyamun-penyamun yang ingin Jangan sakiti saya. merampok barang-barang Ambil yang saja ia barang-barang bawa. ini. Tidak hanya merampoknya, akan tetapi ampun. penyamun tersebut juga memukuli orang Ampun. tersebut hingga ia babak belur. Ia tidak berdaya, terbaring di pinggir jalan. Dengan luka di sekujur tubuhnya, ia hanya bisa mengharapkan pertolongan orang lain. Ia melihat seorang imam di atas kudanya lewat. Imam ini pasti akan menolongnya. Dengan sekuat tenaga, ia meminta tolong. Tolong. Imam tersebut mendekat. Imam tersebut hanya melihat orang yang terluka itu, dan ia membawa kudanya pergi menjauh, berjalan di seberang, meninggalkan begitu saja orang yang terluka itu. Dengan tak berdaya, ia hanya bisa terbaring sambil menunggu bantuan. Ada seorang Lewi yang lewat dan mendekat. Tolong. Tolong. Mendengar permintaan tolong, orang Lewi tersebut menjauh karena ia tidak mau direpotkan. Ia pergi, meninggalkan begitu saja orang yang terluka tersebut. Ia terbaling lemah dan begitu sedih karena imam dan Lewi bahkan tidak mau menolongnya. Oh no, kids. Semuanya coba teman-teman pegang kedua pipi dan katakan, oh no. Jadi gimana dong? Siapa ya yang bisa menolong Bapak itu? Gimana dengan Tuhan kita? Apa yang dapat Allah lakukan untuk orang itu? Coba dengerin ya. Tidak
lama kemudian, ada seorang Samaria yang sedang berpergian juga dan lewat di jalan itu. Orang Samaria adalah orang yang dimusuhi banyak orang. Artinya banyak orang yang tidak suka sama orang Samaria itu. Lalu ketika orang Samaria itu lewat di jalan itu, dilihatnya bapak tadi. Dia sangat terharu karena kasihan melihat banyak luka di badan bapak tadi. Jadi ia mendekati bapak itu yang sedang kesakitan. Lalu orang Samaria itu menolongnya. Dia membersihkan luka-lukanya, mengobatinya dengan minyak, kemudian membalut luka itu dengan kain. Tidak hanya di situ, sesudah itu ia mengangkat orang itu dan menaikkannya ke atas keledai yang dia bawa. Jadi si bapak tadi dinaikin ke keledai orang Samaria itu, lalu membawanya ke sebuah penginapan di dekat situ dan dia merawatnya sampai sembuh. Kids, menurut kalian apakah Allah yang mengirimkan orang Samaria yang baik hati itu? Yuk kita lihat kelanjutan kisahnya. Akan tetapi, datang seorang Samaria yang mendekatinya. Hai teman, bangunlah. Oh, lukamu begitu parah. Aku akan membalut luka-lukamu dan memberikan minyak dan anggur. Segera ia menaikkan orang yang terluka tersebut di atas kudanya. Ia menuntun kudanya dan membawa orang tersebut untuk diobati dan beristirahat. Tuan, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah kids, tidak disangka ya bapak itu mengalami perjalanan yang menyedihkan. Tapi untung saja Allah memberikan orang yang baik yang mau menolongnya. Coba semuanya bilang, God is good. Allah itu baik. Sekali lagi, God is good. Allah itu baik. Allah sangat mengasihi semua orang. Dia sayang kepada semua orang. Dan Allah melakukan banyak cara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Karena Tuhan itu baik dan sangat baik. Yesus saja melakukan banyak mujizat hebat waktu di dunia, menolong orang lain, menyembuhkan, dan lain-lain. Apalagi menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Allah pasti akan menolong karena Allah itu baik. God is good. Coba katakan bersama kakak ya. God is good. God is good. Allah itu baik. Yeay. Kakak jadi teringat nih sama pesan Tuhan Yesus. Tuhan juga mau menolong kita di saat apapun. Saat kalian membutuhkan pertolongan, Allah tahu dan Allah sayang sama kita. Jadi Allah akan menolong kita semua. Misalnya saat kamu sedang sakit, ingatlah kalau Allah itu baik dan Allah sayang sama kamu. Allah akan menolongmu. Katakan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku. Yang lainnya, di saat kamu mungkin sedang takut, katakan, Tuhan Yesus tolong temani aku dan kuatkan aku. Jadikan aku berani. Maka Tuhan akan menolong kamu, memberikan kamu keberanian. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. God loves me. And God loves you. Semuanya coba katakan bersama kakak ya. God loves me. God loves me. Sekali lagi dengan semangat. God loves me. Yeay. Siapa yang paling mengasihimu kids? Allah. God. Allah
mengasihiku. Good job. Sekarang yuk lipat tangan, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu panjang, besar, lebar, dan tidak terukur. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami untuk selalu bisa mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Thank you kids, sampai jumpa lagi di minggu depan. Goodbye. Wuhu! Tuhan Yesus sangat baik ya kids. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Kakak jadi gak sabar deh buat ibadah minggu depan. Kids, apakah kalian mau bertemu lagi di minggu depan bersama Maistar? Kalau mau, coba klik dulu tombol subscribe dan lonceng seperti ini, supaya kamu dapat notifikasi ibadah terbaru Maistar minggu depan. Oh iya, jika kalian ketinggalan ibadah minggu sebelumnya, kalian bisa cek di akun YouTube Children Fajar Pengharapan seperti ini. Kids, meskipun ibadah Maistar hari ini sudah mau selesai, kamu masih tetap bisa kok ikutin acara seru Maistar lainnya, yaitu Kesan Anak Connect. Ayo catat tanggalnya dan berkumpul bersama teman-teman kamu. Sekarang saatnya kakak ajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ayo siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCA atau melalui dompet digital lainnya. Selamat memberi kids, Tuhan memberkati. Kids, tetap jaga kesehatan kalian ya, supaya kita bisa bertemu lagi minggu depan. See you Maistar! Maistar, let your light shine! Bye-bye!